Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa, dan semoga kita selalu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal-amal baik yang ada pada bulan yang penuh dengan keistimewaan ini, yaitu bulan Ramadan. Salah satu hal yang menjadi sunatullah adalah Allah memberikan kelebihan, keutamaan di antara satu dengan yang lainnya di dalam harta. Maka di dalam Islam ada tuntunan supaya umat muslim untuk melaksanakan dan menunaikan zakatnya. Zakat ini termasuk ibadah yang penekanannya bukan hanya sisi-sisi qalbiyah dan juga jawarih, tetapi sisi-sisi maliyah, yaitu harta. Kalau kita puasa tidak banyak dituntut untuk penekanannya di dalam sisi-sisi harta, ataupun sholat walaupun kita membutuhkan harta, yaitu dengan memakai baju yang bersih, atau ketika kita puasa ada sunnah sahur, berbuka puasa dan lain sebagainya. Tetapi sisi-sisi maliyahnya tidak terlalu ditekankan di dalam sholat dan juga puasa. Tetapi zakat banyak ditekankan sisi-sisi maliyahnya bagi orang-orang yang diutamakan, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan rizki yang berlebih, maka sudah wajib kita untuk melaksanakan zakat. Zakat fitrah untuk membersihkan diri kita, zakat mal untuk membersihkan harta kita, zakat ma'adin untuk membersihkan perhiasan emas dan perak, tambang-tambang yang kita punya, dan lain sebagainya. Maka tuntunan zakat ini sebenarnya adalah merupakan tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih peka dan peduli terhadap orang lain. Maka kepekaan dan kepedulian ini harus kita tumbuhkan terutama pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah di mana akan dilipat gandakan amal ibadah kita. Supaya tidak terjadi kesenjangan di antara masyarakat. Bukan yang dimaksud di sini adalah seseorang ketika dilebihkan satu dengan yang lainnya harus mengolok-olok si miskin, tetapi bagaimana si kaya ini memberikan hartanya, karena di dalam harta orang si kaya ini ada hak orang-orang yang membutuhkan. Di dalam Islam kita diwajibkan untuk berlaku adil. Maka sifat zakat ini adalah perilaku kepekaan, kepedulian yang adil. Bukan seperti konsep yang ditawarkan oleh komunisme, sosialis, di mana mereka mengatakan bahwa semua orang harus rata di dalam semuanya. Harus punya rumah, harus punya mobil yang sama, dan lain sebagainya. Ini adalah sunatullah. Tidak akan mungkin seluruh umat manusia ini semuanya kekayaannya sama. Karena Allah sudah menggambarkan di dalam Al-Quran, mengutamakan satu dengan yang lainnya untuk saling berbagi, untuk saling mengasihi, untuk saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Maka yang paling penting adalah bagaimana ketika si kaya ini peduli dengan si miskin, sehingga yang kaya yang tidak semakin kaya, kemudian si miskin menjadi semakin miskin. Tetapi ketika si kaya ini semakin kaya, si miskin ini bisa terangkat derajatnya. Dia punya hak yang sama dan kesempatan yang sama untuk melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terjamin kesehatannya, dia terjamin makannya, dia terjamin pendidikannya. Maka disinilah sisi-sisi kepekaan dan kepedulian sosial yang diberikan tuntunannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan, terutama bagi orang-orang yang dilebihkan oleh Allah dalam hartanya untuk beribadah, zakat, infak, dan sedekah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.